Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tianhuo Zunze. Tubuhnya mengambang di udara sementara gelombang demi gelombang riak aneh terus terbentuk di sekitar tubuhnya. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bing Fu yang terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Hati Bing Fu segera berubah dingin saat Tianhuo Zunze menghilang. Tubuhnya buru-buru menarik diri saat dia berteriak keras, "Teman ini, orang tua saya adalah Bing Fu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena Lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es akan memberimu hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai." Ada benang kepanikan yang sulit disembunyikan dalam tangisan Bing Fu. Bintang 8 elit Do Uzong ini, yang baru saja muncul, benar-benar membalikkan situasi. Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang anak kecil akan memiliki barisan yang menakutkan dengannya. Lembah Sungai Es? Apakah itu sangat bagus? Ini saja tidak bisa menghalangi saya yang lama. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi setelah suaranya terdengar. Sosok Tianhuo Zunze anehnya muncul. Dia tersenyum tipis pada Bing Fu sebelum dia mengayunkan telapak tangannya dengan lembut. Telapak tangan ini mungkin tampak lemah, tetapi Bing Fu merasakan dingin yang tulus. Dou Qi di dalam tubuhnya benar-benar meletus pada saat ini. Lapisan demi lapisan armor sedingin es terbentuk di permukaan tubuhnya dari udara dingin yang tertinggal di sekitarnya. Armor itu berwarna seputih salju. Mungkin tampak jernih dan lemah, tetapi kekuatan pertahanannya sangat mengesankan. Tentu saja, kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tianhuo Zunze. Meskipun saat ini ia hanya memiliki kekuatan bintang Do Uzong 8, pengetahuannya adalah dirinya Do Uzun saat itu. Bintang 6 Do Uzong tidak layak mendapat perhatiannya. Ledakan. Telapak tangan dengan lembut mendarat di baju besi es di tubuh Bing Fu tanpa mempedulikan dunia. Kekuatan spiritual yang agung melonjak dengan cara seperti banjir. Retak. Pertahanan armor es yang kuat itu tidak bertahan di hadapan kekuatan yang luas dan kuat ini. Telapak tangan jatuh dan garis retak menyebar. Setelah itu, armor es memancarkan suara retak saat meledak. Ledakan. Armor es hancur dan ekspresi Bing Fu langsung menjadi pucat. Seteguk darah segar membawa udara dingin saat dimuntahkan. Tubuhnya terbang mundur setelah itu. Ekspresi Bing Fu berubah buas saat dia terbang mundur. Matanya merah saat mereka memelototi Tianhuo Zunze. Segera, dia meraung, "Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu." Tidak jauh di belakang Bing Fu, Bing He berangsur-angsur pulih dari keterkejutan yang dibawa oleh Tianhuo Zunze. Dia mendengar tangisan Bing Fu dan hanya bisa mengertakkan gigi. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berbicara kepada puluhan murid elit Lembah Sungai Es di belakangnya, "Ikuti aku, kita harus menangkap gadis racun yang menyedihkan dengan segala cara dan membunuh bocah itu." Lusinan murid Lembah Sungai Es melirik Tianhuo Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Setelah itu, mereka berbalik ke arah medan pertempuran lain di aliran gunung. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan di bawah serangan boneka iblis bumi. Dia tidak bisa menyia-nyiakan upaya untuk memperhatikan perubahan situasi tempat ini. "Kenapa kalian tidak semua menyerang?" Bing He menjerit keras ketika murid-murid Lembah Sungai Es ragu-ragu. Setelah mendengar teriakannya, para murid dari Lembah Sungai Es menggigil. Setelah itu, mereka buru-buru menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Bing He menganggukkan kepalanya dengan ekspresi muram saat melihat ini. Kakinya menekan udara kosong dan tubuhnya melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid Lembah Sungai Es buru-buru mengaktifkan semua Dou Qi di dalam tubuh mereka, berubah menjadi banyak cahaya warna-warni yang mengelilingi Xiao Yan. Bing Fu, yang berada di udara, melihat kelompok Bing He mengambil tindakan. Setelah itu, matanya beralih ke Tianhuo Zunze. Ekspresi gelap dan kejam melintas di atasnya. Aura dingin sekali lagi melonjak di dalam tubuhnya. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas dan terjerat dengan Tianhuo Zunze. Dalam situasi saat ini, kemungkinan hanya dengan menangkap Xiao Yan. Apakah mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius itu menyerah?
Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Xiao Yan melihat orang-orang dari lembah sungai es bergegas dari tepi aliran gunung. Senyum dingin muncul di wajahnya. Dia menoleh ke Xiao Yi dan dengan lembut memerintahkan, serahkan padaku. Jangan campur tangan. Xiao Yi mengangguk sedikit. Pemimpin kelompok ini, Bing He, adalah Dou Zong bintang 2. Selain dia, ada beberapa Dou Huang. Namun, Xiao Yan harus bisa menghadapi mereka semua dengan kekuatannya. Kaki Xiao Yan perlahan melangkah maju. Tangannya dengan cepat membentuk banyak segel aneh saat dia melakukannya. Segera, sosok ilusi bergegas dari antara alisnya. Ini berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiao Yan. Ini adalah 3.000 tubuh ilusi petir yang telah dipraktekkan Xiao Yan. Setelah tempering di gunung darah surgawi, kekuatannya saat ini harus berada di puncak kelas Dou Huang. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa berurusan dengan Bing He menggunakan ini, itu bukan tugas yang sulit untuk memblokir murid-murid lembah sungai es lainnya. Pergi! Xiao Yan menjentikkan jarinya dan avatar spiritual di sampingnya mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak melintas di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Lain kali dia muncul, dia sudah berada di belakang Bing He. Setelah itu, dia memblokir banyak murid lembah sungai es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Segera, matanya berubah sedikit dingin. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan senyum dingin, "Berat, kamu punya cukup banyak taktik. Namun, dengan kekuatan bintang Dou Zong yang satu ini, kamu masih bukan tandingan aku yang lama." Dou Qi dingin yang mengejutkan perlahan melonjak keluar dari tubuh Bing He setelah suaranya terdengar. Udara dingin bertahan di 10 jarinya. Setelah itu, mereka berubah menjadi 10 tusukan es yang tajam. Jika kabar tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah sungai es, Anda tidak akan lagi bisa tinggal di wilayah pil ini. Bing He tertawa terbahak-bahak. Kakinya melangkah melalui udara kosong, dan tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menembak ke arah Xiao Yan sambil membawa udara dingin yang mengejutkan. Xiao Yan hanya menggelengkan kepalanya sedikit saat dia melihat Bing He yang sedang bergegas. Orang ini hanyalah bintang 2 Dou Zong. Xiao Yan secara pribadi telah membunuh orang seperti itu sebelum dia maju ke kelas Dou Zong, bahkan ada sedikit kebutuhan untuk membahas ini. Boom! Sosok Bing He melintas. Dia muncul di depan Xiao Yan, dan dia mengungkapkan ekspresi ganas gelap di matanya. Tinjunya yang ditutupi dengan tusukan es menabrak dada Xiao Yan dengan cara yang kejam. Tinju yang berisi udara dingin tiba-tiba tiba di mata hitam gelap Xiao Yan. Namun, dia hanya mengungkapkan senyum dingin. Tangannya terbentang dan nyala api hijau giok perlahan melonjak dengan suara embusan. Ledakan! Tinju yang dipenuhi dengan tusukan es secara akurat mengenai telapak tangan Xiao Yan. Namun, tusukan es di atasnya langsung meleleh ketika dia melakukannya. Bahkan aura dingin yang mengejutkan yang terkandung dalam tinju itu tampaknya telah bertemu musuh bebuyutannya pada saat ini karena dengan cepat tersebar. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He ini segera berkurang kekuatannya. Bahkan gagal memaksa Xiao Yan mundur satu langkah pun. Bintang 2 Dou Zong dari lembah sungai es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiao Yan seperti cengkeraman saat dia dengan kuat meraih tinju Bing He. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan suaranya mengandung ejekan samar. Karena api surgawi, dia benar-benar kebal terhadap kekuatan dingin dari lembah sungai es. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He saat melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut saat melihat nyala api hijau giok yang bertahan di telapak tangan Xiao Yan. Segera, dia berteriak, "Api surgawi?" Itu benar. Xiao Yan tersenyum. Rasa dingin dalam senyumnya sangat padat. Telapak tangannya melengkung dan mengepal. Setelah itu, dia mengayunkan lengannya ke depan. Ledakan oktan. Pukulannya dengan keras menabrak tubuh Bing He dan kekuatan tersembunyi yang mengejutkan memasuki dirinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan keras. Dou Qi sedingin es di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi ini. Suara cici dipancarkan saat Dou Qi melarikan diri dengan menyedihkan. Ledakan.
Aliran kacau Douki di dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah segar. Segera, dia mengatupkan giginya dan melakukan yang terbaik untuk manuver semua Douki di dalam tubuhnya. Setelah itu, Douki dengan cepat menggumpal di tangannya. Peningkatan jumlah es dingin Douki berkumpul. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sangat jernih, tampak seperti es. Selain itu, ada garis seperti ular di atas es yang bergoyang-goyang seperti hidup. Lengan ular es. Wajah Bing He merah cerah saat raungan rendah melonjak dari tenggorokannya. Udara dingin di sekitar Bing, dia langsung melonjak setelah raungannya terdengar. Kekuatan di lengannya juga meningkat beberapa kali saat ini terjadi. Bocah, terima pukulan dariku jika kamu punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh yang gila saat wajahnya memerah. Teriakan marah dipancarkan sebelum dia melemparkan pukulannya ke depan. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin ini menyebabkan kelembaban di udara berubah menjadi es batu. Udara dingin yang mengejutkan mengalir. Namun, ekspresi Xiao Yan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi. Setelah itu, ia berkumpul di tangan kanannya dengan cara seperti kilat. Dalam beberapa napas, itu telah menggumpal menjadi serigala api hijau giok setinggi setengah kaki. Xiao Yan tidak ragu lagi setelah serigala api terbentuk. Dia melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api meraung seperti gelombang air bergulir di tinju Xiao Yan. Suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin yang datang. Setelah itu bertabrakan dengan lengan Bing He pada saat berikutnya. Gelombang udara tersebar di sekitar dengan cara seperti cincin setelah keduanya bertabrakan. Batu-batu besar di sekitarnya mengeluarkan suara retak dan membentuk banyak retakan dengan suara retak. Tabrakan ini berlanjut hanya sesaat sebelum Bing He menemukan bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi terkejut. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia merasakan kebuntuan antara kedua belah pihak. Kekuatan di lengannya melonjak. Ledakan. Kekuatan lain sekali lagi melonjak keluar. Akhirnya, itu memecah es di tangan Bing He. Fragmen es tersebar ke segala arah. Pucat melonjak ke wajah Bing He dalam menghadapi pukulan berat ini. Langkah kakinya dengan cepat bergeser ke belakang. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan batu besar. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia benar-benar mengalami kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Do Uzong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakutkan. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya dengan lembut menekan dahinya, menyebabkan seluruh tubuh Bing He segera menegang. Orang-orang dari lembah sungai es hanya pada level ini. Ekspresi Bing He memutih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Dia tahu bahwa jika dia berani membuat gerakan yang tidak biasa sekecil apapun, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan ledakan, muncul seperti semangka yang mendarat di tanah. Tubuh Bing He mempertahankan posenya hendak memanjat berdiri. Dia menelan seteguk air liur. Sesaat kemudian, dia diam-diam berbalik sedikit dan berbicara dengan suara serak. Jika Anda membunuh saya, wilayah pil ini tidak akan memiliki tempat yang bisa Anda sembunyikan. Xiao Yan menatap wajah putih pucat Bing He dari atas. Namun, dia hanya tertawa dan berkata, karena saya telah campur tangan, saya secara alami tidak takut pada lembah sungai es apapun milik Anda. Nada arogan sekali. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka Do Uzong bintang 8. Kekuatanku hanya peringkat di antara yang terlemah di antara sesepuh lembah sungai es. Selain itu, bahkan Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat tengah. Jika para ahli sejati dari lembah sungai es saya keluar, modal yang Anda banggakan akan segera menjadi bahkan tidak layak disebut. Meskipun Bing merasakan situasinya sedikit salah setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, dia masih tanpa sadar tertawa dingin. Xiao Yan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga merupakan salah satu dari 3 lembah.
Kemungkinan kekuatannya tidak lebih lemah dari lembah api membakar. Hanya Panatua ketiga dari lembah api membakar saja yang memiliki kekuatan Douzong bintang 8. Penatua kedua itu sudah mencapai puncak kelas Douzong. Tentu saja, orang yang paling menakutkan secara alami adalah Tang Shen dari lembah api membakar. Bahkan dengan penglihatan Xiao Yan, dia hanya bisa menggambarkan Tang Shen dengan kata-kata, tak terduga. Meskipun sangat sulit bagi Xiao Yan untuk secara akurat menentukan seberapa kuat atau lemah seorang ahli kelas Douzun, nalurinya mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Tang Shen pasti lebih kuat daripada Lei Zunse dari pavilion petir angin. Karena lembah api membakar memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es, yang berada di peringkat di sampingnya, pasti tidak akan lebih lemah. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Sebelum dia datang ke wilayah Pil, dia sudah mengerti bahwa dia akan menjadi musuh dengan lembah sungai es setelah menyelamatkan Xiao Yi. Namun, dengan karakter Xiao Yan, apakah dia akan meninggalkan Xiao Yi hanya karena kekuatan lembah sungai es ini? Saat itu, ketika dia hanyalah seorang Douse kecil, yang baru saja melangkah ke jalur pelatihan Douki, dia sudah berani menentang makhluk agung kekaisaran Jiama. Bahkan lebih sedikit yang perlu dikatakan sekarang. Bing He melihat keheningan Xiao Yan dan berpikir bahwa dia berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang saat dia berkata, jika Anda mengambil inisiatif untuk menyerahkan tubuh wanita racun yang menyedihkan itu ke lembah sungai es saya pasti tidak akan membiarkan Anda kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Harus diketahui bahwa kepala lembah kami suka mengenal para ahli dari semua tempat. Kata-kata Bing He baru saja terdengar saat melihat wajah Xiao Yan perlahan berubah suram. Segera, rasa dingin muncul di dalam hatinya. Tangannya terbanting ke tanah saat dia buru-buru mundur dengan bantuan kekuatan mendorong. Ledakan! Namun, tubuhnya baru saja bergerak saat senyum dingin muncul di wajah Xiao Yan. Kakinya menendang keluar dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam memukul tubuh Bing He. Kekuatan yang kuat menyebabkan tubuhnya terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Setelah itu, dia menabrak batu besar. Suara tulang retak samar-samar bisa terdengar. Tetesan keringat dingin terus melonjak ke dahi Bing He saat dia perlahan berguling turun dari batu besar. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia dengan marah meraung, "Bocah, cepat atau lambat kamu akan menyesali tindakanmu hari ini." Boom! Raungan Bing He baru saja terdengar ketika sosok putih tiba-tiba melesat dari langit. Itu segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok ini perlahan berguling seperti mayat, muncul seperti tumpukan lumpur. Bing He buru-buru menoleh dan keterkejutan segera melonjak ke matanya. Dia bisa melihat bahwa sosok itu sebenarnya Bing Fu. Namun, seluruh tubuhnya berlumuran darah segar. Napasnya sangat lelah dan dia tampak hampir mati. Itu benar-benar merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Douzong. Seorang tokoh tua perlahan muncul di samping Xiao Yan. Orang ini secara alami adalah Tian Huo Zunse. Dia melirik Bing Fu yang seperti lumpur dan tertawa, "Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa dia masih memiliki nafas yang tersisa." Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, "Tuan Tua Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah bahan obat kurang lebih diselesaikan. Kemungkinan Anda akan dapat segera memiliki tubuh sekali lagi." Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huo Zunse ketika dia mendengar ini. Masalah tubuhnya adalah sesuatu yang selalu dia khawatirkan. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini, sepertinya hari itu tidak akan lama lagi. "Anak kecil, kamu benar-benar dapat diandalkan." "Haha, penglihatan orang tua saya sebaik biasanya." Kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huo Zunse, "Penatua ini, lembah sungai es kami menghususkan diri dalam pemurnian tubuh. Selain itu, tubuh yang kita ciptakan akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es saya melakukan satu tugas, Anda akan dapat memperolehnya secara gratis." Senyum di wajah Xiao yang ditarik.
Niat membunuh yang padat dan dingin berangsur-angsur melonjak di matanya. Tian Huo Zunse juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiao Yan. Senyum aneh muncul di wajahnya beberapa saat kemudian. Dia perlahan berjalan ke Bing He, menurunkan tubuhnya, dan membanting tangannya dengan lembut ke punggungnya. Dia tersenyum dan berkata, "Lakukan apa? Kita bisa mendiskusikannya." Bantu lembah sungai es menangkap wanita racun yang menyedihkan. Lembah sungai es, saya dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang Anda akan sangat puas. Kegembiraan liar melonjak di atas daerah dalam mata Bing He ketika dia mendengar ini. Tian Huo Zunse perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut bergeser ke leher Bing He. Dia juga merasakan ini dengan tiba-tiba, dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Zunse di depannya. Retak! Angin dari telapak tangan belum mencapai Tian Huo Zunse saat ekspresinya berubah sedikit dingin. Tangannya tiba-tiba menggunakan kekuatan dan leher Bing He patah di tengah suara retak. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Jika tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunse secara acak membuang Bing He yang dingin sebelum menoleh ke Xiao Yan dan berbicara dengan cara yang samar. Xiao Yan diam-diam mengendurkan tinjunya yang terkepal erat. Dia mengangguk ke Tian Huo Zunse, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata, "Terima kasih atas pengingat Anda Tuan Tuayao. Pertempuran di sisi lain juga harus berakhir." Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu, muncul di depan Xiao Yan. Pada saat ini, tangan boneka iblis bumi memegang Bing Yuan berwajah berdarah. Ketika dia melihat Bing Fu, yang seperti tumpukan lumpur dan Bing He dengan leher patah, kekejaman segera keluar dari matanya. Dia menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berkata dengan suara serak, "Kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri." Xiao Yan tersenyum tipis. Dia menerima Bing Fu yang terluka parah dari tangan boneka iblis bumi. Setelah itu, matanya beralih ke murid-murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, "Bunuh mereka, jangan biarkan ada yang hidup." Boneka iblis bumi segera muncul ketika kata-kata ini terdengar. Itu dibebankan ke kelompok murid lembah sungai es seperti harimau ganas. Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan sengit dari boneka iblis bumi ini, hanya 4 murid lembah sungai es ini yang berhasil melarikan diri. Namun, kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada boneka iblis bumi. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Setelah itu, mereka terguling seperti gandum di tangan boneka iblis bumi. Boneka iblis bumi, yang ditutupi dengan aroma darah, akhirnya kembali setelah membunuh semua murid dari lembah sungai es dalam waktu singkat. Avatar spiritual Xiao Yan juga kembali bersamanya. Xiao Yan mengembalikan avatar spiritual ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Bing Fu yang bergetar dan tersenyum saat dia berkata, "Saya ingin tahu sesuatu." Mata Bing Fu menatap Xiao Yan dengan kejam. Dia tidak menyangka Xiao Yan begitu kejam. Dia telah membunuh mereka semua. Bocah, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang telah terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi target buronan lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang bisa Anda sembunyikan di wilayah Pil. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melingkup jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu, dengan lembut ditekan di bahu Bing Fu. Gelombang suara, cici, segera dipancarkan dari tempat jari-jari Xiao Yan mendarat. Wajah Bing Fu juga menjadi terdistorsi dari rasa sakit yang hebat. "Aku ingin tahu apa itu lembah sungai es yang kamu sebutkan sebelumnya." Xiao Yan menarik jarinya setelah melihat wajah Bing Fu yang terdistorsi dan menuntut jawaban. Mata Bing Fu kejam. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiao Yan. Wajah Xiao Yan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apapun. Asap putih membubung dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi luar biasa buas karena rasa sakit yang hebat.
Xiao Yan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, bicaralah. Napas Bing Fu menjadi compang-camping. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata dengan suara serak, lembah sungai es adalah douki unik dari lembah sungai es saya. Seseorang harus mencapai kelas Douzong untuk membuatnya. Jika es Zun ini memasuki tubuh seseorang, itu akan diam-diam menyembunyikan dirinya dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana itu bisa dibatalkan? Tidak ada metode untuk membatalkannya kecuali Anda mendapatkan kepala lembah-lembah sungai es saya untuk melakukannya secara pribadi. Namun, saya tidak berpikir bahwa Anda mampu melakukan itu. Bing Fu tertawa terbahak-bahak. Mata Xiao Yan berubah sedingin es. Dia mengabaikannya dan mengangguk sedikit ke Tian Huo Zunse. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan pergi. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retak tulang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka. Simpan. Xiao Yan meraih 3 botol giok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke Xiao Yi. Dia tanpa sadar merasakan hatinya sakit ketika dia melihat wajah putih pucatnya. Dia dengan lembut berkata, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk menghadapi apa yang disebut kekuatan es Zun. Xiao Yi dengan lembut mengangguk. Matanya yang cantik menatap pemuda di depannya. Dalam waktu kurang dari setahun, dia sepertinya akan menyusulnya. Xiao Yan mengulurkan lengannya, meraih pinggang kecil Xiao Yi. Setelah itu, dia mendapatkan boneka iblis bumi untuk membawa Xinlan, yang bersembunyi di salah satu sudut. Tubuhnya bergerak dan dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari aliran yang jatuh. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi tenang setelah kelompok Xiao Yan pergi. Hanya mayat dan darah segar di semua tempat yang memberi indikasi pertempuran sengit yang meletus di tempat ini sebelumnya. Darah segar lengket tersebar di pecahan batu di samping aliran gunung. Aroma berdarah pekat dipancarkan. Banyak mayat sedingin es telah runtuh berantakan di samping pecahan batu. Segala sesuatu di tempat ini sunyi. Hanya aroma berdarah yang menolak untuk menghilang yang tersisa, menunjukkan bahwa pertempuran sengit telah terjadi di sini sebelumnya. Keheningan di tempat ini berlanjut untuk waktu yang lama. Baru kemudian dipecahkan oleh banyak suara angin kencang yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka menemukan mayat di tanah. Seorang tokoh tua perlahan mendarat di sebuah batu besar. Dari penampilannya, dia adalah tetua dari lembah sungai es yang telah menjaga pintu masuk ke aliran gunung yang jatuh. Tetua lembah sungai es berhenti dan memandang dengan kaget ke tanah yang penuh dengan tubuh. Dengan memutar tubuhnya, dia muncul di balik batu besar dan menatap tidak percaya pada 3 mayat di depannya. Beberapa detik kemudian, dia menarik napas dalam-dalam. Penatua Bingxian. Seorang murid lembah sungai es dengan wajah putih pucat yang sama mendarat di samping lelaki tua itu. Dia menelan seteguk air liur dan dengan lembut berkata, semua mayat para elit dari lembah sungai es, yang telah menuju ke aliran gunung jatuh untuk mencari tubuh racun yang menyedihkan, ada di sini. Mereka termasuk Bing Fu dan 2 sesepuh lainnya. Tetua, yang dipanggil Bingxian, tanpa sadar menutup matanya. Matanya sudah keruh ketika dia membukanya sekali lagi. Bawa semua mayat kembali. Aku ingin segera kembali ke lembah sungai es. Bingxian berbalik dan pergi setelah berbicara. Ekspresinya tampak sangat suram. Murid dari lembah sungai es mengangguk. Dia melihat mayat ketiga lelaki tua itu dan rasa dingin tanpa sadar muncul di dalam hatinya. Ini adalah 3 ahli Douzong. Siapa yang memiliki kekuatan menakutkan untuk membunuh mereka semua? Meskipun Bingxian tidak tahu siapa pembunuhnya, dia tahu bahwa wilayah Pil ini mungkin akan berhenti tenang di masa depan. Dengan kekuatan lembah sungai es, itu pasti tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa dalam menghadapi 3 sesepuh yang terbunuh. Sementara murid-murid lembah sungai es ini berurusan dengan situasi yang berantakan, Xiao Yan dengan lembut menempatkan Xiao Yi di sebuah gua gunung rahasia di bagian terdalam dari aliran gunung yang jatuh ini, jauh dari aliran gunung.
Dia mengeluarkan batu cahaya bulan dan menembakkannya ke dinding gua. Cahaya lembut segera tersebar, mengusir kegelapan di dalam gua. Xin Lan berdiri di samping Xiao Yi. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa bulu hangat dari cincin penyimpanannya ketika dia melihat wajahnya yang pucat. Setelah itu, dia meletakkannya di tanah dan dengan lembut berkata, "Xiao Yi Jie, istirahat dulu." Xiao Yi tersenyum dan mengangguk ke Xin Lan. Dia duduk di atas bulu hangat sebelum mengangkat matanya untuk melihat Xiao Yan di sampingnya. Dia tampaknya telah mengingat sesuatu ketika dia tiba-tiba berkata, "Sudah kurang dari setahun, tetapi Anda telah menerobos ke kelas Douzong, kalau begitu, sudahkah kamu menyelesaikan tempat racun iblis di tubuhmu?" Xiao Yan tanpa sadar dan tak berdaya tersenyum saat mendengar ini. Dia berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk repot-repot tentang tempat racun iblis itu. Kamu harus menjaga kepalan tubuhmu." Xiao Yi memegang pipinya dengan tangannya. Dia mengedipkan bulu matanya yang keriting. Suaranya tampak sangat lembut karena nadanya yang lemah, "Aku masih baik-baik saja. Akan baik-baik saja jika aku beristirahat untuk jangka waktu tertentu." Xiao Yan memahami karakter Xiao Yi dengan sangat baik. Dia mengabaikan kata-katanya, berjongkok, dan meraih tangan putih salju Xiao Yi. Sebuah benang kekuatan spiritual dengan hati-hati ditransmisikan ke tubuhnya. Itu hanya perlahan ditarik setelah pemeriksaan yang cermat. Ekspresi Xiao Yan sedikit jelek saat dia menarik kekuatan spiritualnya. Pada saat ini, situasi di tubuh Xiao Yi sangat mengerikan. Cukup banyak tempat di dalam dirinya terluka parah. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam adalah apa yang disebut keterampilan S-Zone. Dia tidak dapat mendeteksi di mana itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa keterampilan S-Zone yang tersembunyi di tubuh Xiao Yi memancarkan suhu dingin es, secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh Xiao Yi. "Xin Lan, apakah kamu tahu tentang keterampilan S-Zone lembah sungai es?" Xiao Yan menoleh, menatap Xin Lan, dan bertanya. Xin Lan merenung sejenak setelah mendengar pertanyaannya. Setelah itu, dia menjawab, "Berdasarkan apa yang saya tahu, keterampilan S-Zone ini adalah douki unik yang dimiliki lembah sungai es. Selain itu, hanya seorang ahli Douzong yang dapat berlatih dan membentuk sejumlah kecil dari itu. Namun, jika S-Zone ini dimasukkan ke dalam tubuh lawan saat bertukar pukulan, itu akan menyebabkan situasi menjadi sangat merepotkan bagi lawan. Oleh karena itu, cukup banyak ahli yang secara khusus bertahan melawan keterampilan S-Zone ketika berperang melawan orang-orang dari lembah sungai es, bahkan saya tidak yakin tentang metode untuk menghapusnya." Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dia melihat wajah putih pucat dari Xiao Yi dan tanpa sadar merasakan sakit hati. Tangannya dengan lembut membelai rambutnya yang panjang seputih salju. Dia harus menyingkirkan keterampilan S-Zone ini sesegera mungkin. Jika tidak, Xiao Yi tidak akan pernah bisa pulih dari luka-lukanya. Keterampilan S-Zone ini memang aneh dan unik. Namun, itu bukan sesuatu yang hanya bisa dihapus oleh kepala lembah-lembah sungai es seperti yang disebutkan Bing Fu. Xiao Yan sekali lagi memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Xiao Yi. Dia merasakan keunikan keterampilan S-Zone, dan dia perlahan membuka matanya. Dia merajut alisnya dan tenggelam dalam pikirannya. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum dia mengendurkan kerutannya yang ketat. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak kayu muncul di gua gunung. Dengan jentikan jarinya, air yang telah dia siapkan di cincin penyimpanannya mengalir keluar dan mengisi bak kayu. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sekelompok api hijau giok melonjak keluar. Jarinya dengan lembut menjentikkan dan banyak bahan obat keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka dimasukkan ke dalam nyala api dan dengan cepat menguap, berubah menjadi bubuk dan cairan yang agak merah terang. Setelah membuang semua bubuk dan cairan ini ke dalam bak mandi, air jernih di dalamnya segera berubah menjadi warna merah cerah. Selain itu, masih ada gelembung air yang naik di permukaan, menyebabkannya tampak seolah-olah mendidih. Air jernih di dalam bak kayu segera diisi dengan energi afinitas api panas mengikuti banyak bubuk dan cairan yang dituangkan. Energi afinitas api ini sangat padat. Namun, anehnya itu lembut.
Xinlan, lepaskan pakaian Xiao Yi dan bantu dia masuk ke bak mandi. Xiao Yan tiba-tiba berbalik setelah melemparkan ramuan obat terakhir sebelum berbicara dengan suara samar. Xinlan dan Xiao Yi terkejut ketika mereka mendengar ini. Kemerahan cerah yang memikat segera melonjak ke wajah putih pucat Xiao Yi. Mata Xinlan bertukar pandang dengan Xiao Yi. Baru setelah itu dia bergerak dengan lembut dan berjalan ke sisi Xiao Yi. Setelah itu, Xinlan dengan lembut melepas pakaiannya meskipun wajah bunga persik merah cerah Xiao Yi terlihat jelas. Setelah melepas pakaiannya, orang bisa melihat tubuh halusnya yang seperti batu giok putih sempurna terungkap di udara sedingin es ini. Percikan! Xiao Yan menghela nafas lega setelah mendengar sedikit suara seseorang memasuki air. Dia berbalik dan melihat Xiao Yi meringkuk di bak kayu. Wajah cantik, yang terungkap di atas permukaan air, adalah merah malu-malu yang memikat. Serap energi di dalam dan sirkulasikan ke seluruh tubuhmu. Mungkin sedikit sakit, tapi akan baik-baik saja jika kamu menahannya sedikit. Xiao Yan dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia menjentikan 10 jarinya dengan lembut dan 10 gumpalan api hijau giok tiba-tiba ditembakkan. Setelah itu, mereka mengeluarkan suara "ci" saat mereka memasuki bak kayu seperti ular air hijau giok. Permukaan air tampak mendidih karena berulang kali memancarkan ratusan gelembung setelah masuknya api hati teratai mengkilap ke dalam bak kayu. Xiao Yi, yang berendam di dalamnya, mengeluarkan erangan dari tenggorokannya. Perasaan panas mendidih menyebabkan dia merasa seolah-olah berada di lautan api. Meskipun akan sedikit menyakitkan, api surgawi akan memungkinkan kekuatan obat memasuki tubuhmu dengan cara yang lebih sempurna. Pada saat yang sama, itu juga akan menekan keterampilan es Zun dari penyebaran. Xiao Yan buru-buru menjelaskan saat melihat Xiao Yi mengerutkan kening. Xiao Yi dengan erat menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia mengangguk dan membentuk segel pelatihan dengan tangannya di bawah air. Setelah itu, dia menahan perasaan panas mendidih dan dengan cepat menyerap kekuatan obat afinitas api padat yang ada di dalam baskom kayu. Air di dalam baskom kayu secara bertahap membentuk pusaran air di bawah penyerapan Xiao Yi. Banyak gumpalan energi berwarna merah berulang kali melonjak ke tubuh Xiao Yi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mengikuti energi merah terang memasuki tubuh Xiao Yi, wajahnya yang putih pucat berangsur-angsur memerah. Anehnya, uap yang sangat dingin dipancarkan dari satu sisi sementara uap panas berwarna merah samar dipancarkan di sisi lain. Sekilas, seluruh situasinya sangat aneh. Ini benar-benar efektif. Xinlan di sampingnya berseru gembira setelah melihat adegan ini. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya. Beruntung bahwa tidak ada banyak keterampilan es Zun di dalam tubuh Xiao Yi. Jika tidak, bahkan jika dia memiliki metode yang bisa berhasil, kemungkinan tidak mungkin untuk sepenuhnya menghapus keterampilan es Zun tanpa setidaknya 10 hari atau setengah bulan. Xinlan, Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang wilayah pil. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan Anda. Xiao Yan menoleh, menatap Xinlan, dan berbicara dengan suara yang dalam setelah melihat bahwa keterampilan es Zun di tubuh Xiao Yi secara bertahap dihapus. Ya, Kakak Xiao Yan, tolong beritahu saya apa yang harus dilakukan. Tinggalkan aliran dewa jatuh ini dan bantu aku mengumpulkan semua bahan obat ini. Xiao Yan mengeluarkan selembar kertas putih dari cincin penyimpanannya. Nama-nama beberapa bahan obat tertulis di atasnya. Semuanya adalah bahan obat yang dia butuhkan untuk membantu Tianhuo Zunse memperbaiki tubuh. Dia sudah membunuh banyak orang dari lembah sungai es. Kemungkinan dia telah membentuk perseteruan kematian dengan mereka. Karena itu, Xiao Yan perlu bersiap. Xinlan melirik kertas putih itu setelah menerimanya. Dia tanpa sadar menjadi tidak bisa berkata-kata. Nama-nama bahan obat yang tertulis di atasnya adalah beberapa yang belum pernah dia dengar. Namun, dia masih mengangguk dan berkata, Kakak Xiao Yan, yakinlah bahwa jika saya gagal mengumpulkan semuanya, saya akan kembali ke klan dan mengambilnya untuk Anda. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Dia menjentikan jarinya dan boneka iblis bumi melintas dan muncul. Ini akan melindungimu selama perjalanan ini.
Namun, yang terbaik adalah kamu meletakkan beberapa pakaian di atasnya sebelum meninggalkan aliran gunung jatuh untuk menghindari perhatian. Xin Lan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia bisa menebak pentingnya masalah ini bagi Xiao Yan dan tidak tinggal lama. Setelah dengan hati-hati menyimpan kertas putih ke dalam cincin penyimpanannya, dia dengan cepat berjalan keluar dari gua. Boneka iblis bumi mengikuti di belakangnya. Xiao Yan menarik pandangannya setelah melihat Xin Lan menghilang dari pintu keluar gua. Dia melemparkan matanya kembali ke Xiao Yi di bak kayu. Kilatan dingin melintas di matanya. Lembah sungai es. Masalah ini tidak akan diselesaikan dengan mudah.